Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kasih terlihat nyata dalam perbuatan. Kasih terlihat nyata dalam perbuatan. Kasih bukanlah sekedar ucapan mulut atau suatu perasaan semata, tetapi kasih harus dibuktikan dalam perbuatan-perbuatan. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Arti kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah Ia melakukan dengan perbuatan, yaitu pengorbanan, dengan menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kasih dan iman, saudaraku, memiliki hal yang sama, yaitu keduanya membutuhkan perbuatan yang nyata untuk membuktikannya. Dalam Yakobus 2 ayat 26 firman Tuhan berkata, "Sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati." Perkataan kasih, saudara, tanpa tindakan tidaklah berguna. Demi untuk mewujudkan ketulusan kasih adalah berusaha untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi orang lain, yang terlihat dari perbuatan-perbuatan baik kita. 1 Korintus 13 ayat 1 firman Tuhan berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat." Wah, berarti orang ini luar biasa, saudaraku. "Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing." Kasih yang tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan kasih, saudara, adalah seperti gong yang berkumandang. Atau kalau kita mempunyai banyak keahlian, kepandaian, apapun juga, saudara, bila tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan kasih, itu hanya omdo atau hanya omong doang, saudara. Artinya tidak ada faedahnya di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, di hadapan siapapun, saudaraku. Tanpa perbuatan-perbuatan kasih, semuanya hanya omong doang, saudara. 2 Timotius 3 ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata, tidak tahu mengasihi. Ini tanda-tanda akhir zaman, saudara. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mau mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, sukanya mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Pada akhir zaman, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang akan kehilangan kasih. Dan ciri orang yang kehilangan kasih apa itu? Tidak mau berdamai, suka bermusuhan, suka menjelekkan orang, suka berkhianat, berlaga tahu, saudara, padahal tidak tahu apa-apa, saudara. Dikuasai hawa nafsu dan tidak menuruti Allah. Yohanes 15 ayat 12 dan 14 sampai 14 berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang berikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Bila kita melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu saling mengasihi, saudara, sebagai sesama manusia, maka kita disebut sahabat-sahabat Tuhan, sahabat-sahabat Allah, sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Saudaraku, marilah kita menjadi sahabat Tuhan Yesus dengan melakukan banyak perbuatan kasih kepada sesama. Karena bila
kasih tidak dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan baik, pada hakikatnya adalah mati atau tidak berguna, sudah tidak berguna sama sekali. Kembali ke 1 Yohanes 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran." Kasih harus dibuktikan dengan perbuatan kasih di dalam kebenaran. Saudara, karunia apapun, kata firman Tuhan, kita bisa berbahasa apapun, bahkan bahasa malaikat, tetapi kalau tidak dibuktikan dengan perbuatan kasih, kita seperti gong atau hanya omong doang saja. Mari kita belajar berbuat kasih, menolong orang, memperhatikan orang, saudara. Dan banyak orang akan diberkati oleh hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Dan kami menyatakan itu dengan perbuatan kasih kepada orang lain, pada keluarga kami, kepada sesama kami, kepada jemaat gereja, masyarakat, dan siapapun juga. Bimbinglah kami supaya kami melakukan kebenaran firman-Mu, dan biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan karena kami boleh menyatakan perbuatan-perbuatan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.